Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayyidina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Yang saya hormati Ketua Pengajian Majelis Duha Sahaja. Mana ketuanya? Di sebelah mana? Alhamdulillah di belakang. Ya, yang insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, para pengurus semua, pengurus pengajian Majelis Duha Sahaja, ibunda semua, bunda-bunda yang insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ini, masya Allah ya, sudah dengan semangatnya hadir ke Masjid RSJIH yang hari ini alhamdulillah suasananya juga cerah ya. Mudah-mudahan secerah hati kita. Amin. Acungkan tangan di sini yang hatinya sedang tidak cerah. Acungkan tangan yang sedang gundah, ada enggak? Yang sedang gelisah, ada enggak? Yang sedang sedih, berarti sedang bahagia semua ya. Tengok kanan kiri, coba lihat senyumnya, senyum dulu, senyum dulu. Nah, sekarang tengok kanan kiri lagi, senyumnya yang lebar, senyum lebar, lebar. Ada yang kaget ya, sampingnya kaget. Iya, bunda yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari keberapa di bulan Dzulhijjah? Tanggal 19 kan hari tanggal 1 ya. Sekarang tanggal berapa? Ada yang 3 dan yang 4 ya. Ya. Gak apa-apa, ada perbedaan gak apa-apa ya. Yang jelas salah satu amalan di bulan Dzulhijjah adalah berpuasa 9 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 1 sampai 7 itu namanya puasa Dzulhijjah. 1 sampai 7 puasa Dzulhijjah. Hari ini ya masuk puasa Dzulhijjah. Kemudian ini tanggal 8 Dzulhijjah itu namanya puasa Tarwiyah. Tarwiyah ya. Dan tanggal 9 itu puasa Arafah. Ketika yang sedang menjalankan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Jadi pada saat mereka wukuf, kita berpuasa di sini, kita berdoa di sini, kita pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk berdoa kepada Allah di hari itu, di hari Arafah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam kebaikan, dalam keberkahan, diberi umur yang panjang, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari bencana dan dari wabah penyakit, dan senantiasa setiap helaan nafas dan langkah kakinya bermanfaat untuk siapapun. Hadirin rahimakumullah, hari ini saya akan lebih banyak kita lebih banyak praktek nanti ya. Akan saya lebih banyak praktek tentang sholawat ya. Saya ambil tema itu. Sebenarnya ini kan Dzulhijjah ya. Tapi nanti kita juga amalan-amalan yang untuk apa yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini kita akan bahas nanti ya. Namun sebelumnya hari ini saya sengaja tadi menyebar sholawat Jibril. Sebenarnya sholawat ini kan bunda-bunda semua udah sering baca ya, udah hafal. Itu biasa.
Tapi kalau kita pelajari maknanya, artinya, sejarahnya, Masya Allah, luar biasa. Kita akan praktekkan bagaimana caranya kita bersolawat dengan penuh rasa bahagia dalam hati. Jadi hari ini nanti kalau kita sholawat silakan silent HP-nya, simpan HP-nya, nonaktifkan dulu ya. Jadi nanti kita akan fokus ke situ. Hari ini kita mau latihannya banyak nih ya. Latihan pernafasan, latihan vokal. Senang nggak kira-kira? Latihan pernapasan, latihan vokal, latihan menghafal, latihan konsentrasi, dan latihan menghayati. Kan kita pernah bersama di Majlis Duha Sahaja, sama Kang Diri Aden pernah dikasih tahu nggak sholawat itu apa saja? Benar harus tahu ya, harus kasih tahu ya. Jangan nggak tahu itu, saya tahunya sholawat itu aja, pokoknya sholawat yang apalah itu yang sehari-hari itu enggak. Nanti kita satu-satu. Hari ini sholawat Jibril deh. Coba dicatat Bu ya. Sholawat-sholawat ada ini, ada beberapa sholawat yang kita perlu tahu. Yang pertama ada sholawat apa namanya? Nariyah. Boleh tulis nariyah ya. Kemudian yang kedua sholawat Fatih. Itu ya, sholawat Fatih. Kalau saya kasih tahunya dengan langgangnya biar mudah, biar ada perbedaan, biar bisa membedakan. Fatih. Yang ketiga sholawat Qutbul Aqtab. Qutbul Aqtab. Ditulis ya. Nanti cari di search di Google. Qutbul Qutbul Aqtab Aqtab Qutbul Aqtab Qutbul Aqtab. Iya. Ya. Yang kedua sholawat Fatih. Iya. Sholawat Fatih mudah kalau tulis. Kalau ini kan agak Qutbul Aqtab agak susah sih. Tapi kalau sudah sering dihafal itu tahu. Kemudian yang selanjutnya sholawat mukaffah. Mukaffah, MUKAFFAH. Sholawat mukaffah. Banyak ternyata ya sholawat. Iya banyak. Ya. Kemudian sholawat Ibrahimiyah. Yang keberapa tuh? Kelima, sholawat Ibrahimiyah. Ini sholawat yang penting ya. Sholawat Ibrahimiyah. Kemudian yang selanjutnya sholawat yang keenam, maksurah. MA tanda petik di atas TSUROH. Maksurah. Karena kalau menulis Arab nanti kalau cari di Google itu belum tentu sama ya. Kalau saya sebutin maksurah ternyata ditulisnya Bunda MASYU nggak ketemu nanti. Tapi nulisnya MA tanda petik TSUROH. Maksurah. Maksurah ya. Sholawat maksurah. Kemudian selanjutnya ada yang 10 aja ya. Sholawat syifa. Sholawat syifa atau sholawat tibbil qulub. Sholawat syifa atau sholawat tibbil qulub. Yang selanjutnya sholawat munziyah. Munziyah. MUNJIYAT. Munziyah. Munziyah. Udah keberapa? Berapa? 8 atau 9? 8. Sekarang selanjutnya sholawat yang ke-9. Sholawat ummi, nulisnya UMMY. UMY, tapi M-nya 2. Ya. Ya, nanti kita akan bahas ada satu. Kalau Bunda semua sering hadir di
majelis ini kita bahas satu-satu ya. Jadi ternyata banyak sekali sholawat itu. Udah berapa? 9. Sholat taria udah? Udah 1. Ya, selanjutnya sholat Jibril ya. Harusnya nomor 1 sholawat Jibril, tapi nggak apa-apa, nomor 10 berarti tulis sholawat Jibril. Tulis Al-Ahzab ayat 56. Bun, kalau ditanya dalil tentang sholawat di dalam surat apa, Al-Ahzab ayat 56. Jadi kita ngaji itu memang sedikit-sedikit ya, nggak bisa langsung kayak orang yang bisa cepat menghafal. Kita menghafal nama suratnya aja gitu. Misalnya kalau ketemu sholawat, kalau ketemu dalil sholawat apa? Al-Ahzab 56. Dalil tentang puasa Al-Baqarah 183. Jadi gitu sedikit-sedikit. Memang harus, tapi kita harus disimpan di sini, di set di memori kita. Selain dicatat, di set di memori. Karena itu akan mengingatkan terus. Al-Ahzab 56. Siapa yang bisa membacakan ayatnya? Al-Ahzab 56. Saya sebenarnya membawa doorpress itu lupa ya, saya tinggal. Siapa? Ya, Al-Ahzab 56. Ya, silakan Bunda. Ada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallim. Oke, baik Bun, hafalin ya segitu aja. Nanti untuk bulan depan dengan saya insyaallah. Hafalin Al-Ahzab ayat berapa? 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya door prize ya. Wah, masya Allah. Bun langsung dapat Bun. Silakan diambil ya. Nah, door prize. Silakan boleh diambil. Mau nggak? Oh, iya iya. Baik. Iya, baik. Terima kasih. Itu ya dari situ dulu karena kita suka ditanya ada orang hadisnya apa, dalilnya apa. Suka tanya gitu kan. Kadang kalau dulu anak-anak zaman dulu ya, anak-anak yang ngaji, anak-anak di pondok itu saya ada hafalan hadisnya, ada hafalan dalilnya. Tapi yang penting-penting dulu tuh hadis sholat, dalilnya tentang sholat, dalilnya tentang syahadat tuh, syahadat sholat, zakat, puasa, sampai naik haji gitu. Itu di mana saja, di dalam surat apa saja gitu. Nah sekarang kita bicara tentang kita kerucutkan ke sholat ya. Sholawat apa saja yang bisa saya amalkan? Silahkan. Yang bisa diamalkan yang mana? Bisa sholawat Fatih silahkan, bisa sholawat Nariyah silahkan. Tapi saya pengennya yang pendek-pendek, saya nggak bisa yang panjang. Apa sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Sebenarnya cuma segitu. Sallallahu ala Muhammad. Yang tadi ada panjangannya itu ya, ada tambahannya itu. Tapi sholawat Jibril itu adalah sallallahu ala Muhammad. Sejarahnya sholawat Jibril ini sholawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Nih harus tahu sejarahnya. Kita harus tahu sejarahnya. Ini ketika Nabi Adam itu sendirian ya,
di surga, tapi di surganya sendirian, gak ada teman kesana kemari. Kesana kemari, kemudian kok kayaknya sepi gitu kan. Pengen ada teman, pengen ada apa namanya, yang menemani ya. Sebelum ada Bunda Hawa ya. Kemudian untuk memahaminya, untuk memberikan apa namanya, kita harus dengan apa? Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan, silakan baca Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu sejarahnya di situ Bu, sejarahnya. Kok disebut Malaikat Jibril ya? Karena Jibril yang menyampaikan langsung, yang mengajarkan. Kenapa disebut sholawat Ibrahimiyah? Gitu kan? Kenapa Ibrahimiyah? Kenapa disebut sholawat nariyah? Gitu. Kenapa disebut sholawat tibbil qulub? Kenapa disebut begitu? Tibbil qulub, mengobati hati, obat hati. Tibbil qulub. Kenapa disebut sholawat Fatih? Gitu. Nah, sekarang kenapa disebut sholawat Jibril? Itu sejarah sekilas. Tadi saya lihat di YouTube ya, banyak sekali. Ada yang versi Ustaz Abdul Somad, versi apa nama Ali Jabir, ada yang versi ini, ada yang versi cerita, ada yang versi macam-macam tentang sholat itu. Tapi sama benar-benarnya ceritanya sama tentang itu. Gitu. Nah, sekarang baru tahu di situ. Jadi ketika di rumah ada yang tanya, suaminya tanya, tadi belajar apa? Sholawat. Tahu nggak dalil sholawat itu di surat apa? Gak tahu, saya nggak pernah diajarin. Saya nggak pernah dikasih tahu. Sekarang saya kasih tahu. Ada Al-Hajjah 56. Langsung aja suaminya suruh, silakan buka Pak. Langsung dibuka bareng-bareng seperti itu. Baik, langsung kita praktek sholawat Jibril ya. Praktek nih, kita praktek. Ada sebuah hadis yang mengatakan yang paling dekat denganku duduk di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Yang paling dekat denganku, duduk ini Rasulullah ya, itu di Rasulullah. Itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Manusia yang paling mulia ada yang paling dekat denganku, manusia yang paling menjadi pusat pandangan matanya Rasulullah. Seseorang yang mulia, yang khusus, yang kelak bisa berjabat tangan dengan Rasulullah. Seseorang yang mulia, yang ketika itu bisa melihat tawa dan senyum Rasulullah. Manusia yang akan bisa mencium aroma Rasulullah. Orang yang dekat itu kelak akan menjadi seseorang yang paling dekat posisinya, sehingga bisa mengikutinya dari belakang Rasulullah. Manusia yang utama, siapakah yang dekat dengan sang Nabi, sang baginda kelak, yang akan diingat kelak bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia adalah orang yang paling banyak membaca sholawat, istiqomah, membaca sholawat. Jadi kita kalau mau berdoa, sholawat dulu, ya, nggak langsung ya Allah. Tapi kan sholawat dulu ya Bu. Jadi kalau misalnya Bunda mau doa di rumah sendiri, sebelum doa itu kan yang pertama kita istighfar dulu. Ada susunannya. Doa itu kan ada istilahnya, ada step-stepnya, ada susunannya. Nggak langsung ya Allah bila saya uang ya Allah langsung begitu, enggak. Walaupun boleh, tapi kan kita ada aturannya. Baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, hamba mohon ampun ya Allah. Hamba mohon ampun atas segala salah dan khilaf ya Allah. Baru doa. Gitu. Jadi doa itu yang halus. Mau request kok tiba-tiba request to the point. Dia harus ada stepnya dulu, sholawatnya dulu, ya. Ukhtifillah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa membaca sholawat Jibril secara istiqomah setiap hari, maka Allah akan bukakan 70 pintu rahmat. Nah, itu tulis habis loh. Barang siapa secara istiqomah membaca sholawat Jibril, maka Allah akan membukakan 70 pintu rahmat, dan Allah akan menaungi dirinya dengan cahaya mahabbah. Dengan cahaya mahabbah, dan Allah akan menaungi dirinya dengan cahaya mahabbah. Saya ulang ya. Barang siapa secara istiqomah membaca sholawat Jibril, maka Allah akan membukakan 70 pintu rahmat, dan Allah akan menaungi dirinya dengan cahaya mahabbah, sehingga kita disukai banyak oleh orang-orang lain. Orang lain itu akan ketika kita intinya banyak orang yang akan menyukai kita. Nah, katanya kalau ada yang membenci, bacain aja itu, insya Allah ya, kalau nanti berubah tuh, Bun. Kalau bertemu dengan teman-teman dalam majelis begini, perbanyak baca selawat. Jadi kalau ketemu misalnya gini, Bun, udah lama gak ketemu, masya Allah gitu kan, kita kan jangan wow cantiknya, jadi sekarang diganti jadi masya Allah, wow glowing, diganti jadi masya Allah gitu ya. Masya Allah, Allah yang menciptakan yang glowing itu Allah, yang menciptakan yang cantik itu Allah, yang menciptakan yang ganteng itu Allah. Masya Allah. Setelah itu baru shollallahu ala Nabi Muhammad. Jadi ketika berpisah, shollallahu ala Nabi Muhammad, shollallahu ala Nabi Muhammad. Sering perbanyak itu, shollallahu ala Nabi Muhammad. Kalau biasanya mungkin udah ya, bye bye, see you. Orang Imogiri selalu see you. Orang Batu bye bye. Sekarang diganti aja, shollallahu ala Nabi Muhammad. Kalau sesama orang Islam ya, sesama kita orang Muslim, shollallahu ala Nabi Muhammad, insyaallah shollallahu ala Nabi Muhammad. Jadi mantul itu tuh, ya, energinya tuh mantul gitu, shollallahu, karena akan ada kebaikan-kebaikan yang muncul di situ. Shollallahu ala Nabi Muhammad. Keutamaan sholawat Jibril. Yang pertama, Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan kemudahan dan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Allah akan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tuh, masya Allah ya. Saya manusia biasa, saya banyak masalah, saya punya masalah, saya punya ini, punya itu, punya kesulitan, punya kesusahan. Tapi saya yakin Allah akan menolong saya. Itu saya yakin Allah akan menolong saya. Tadi ada catatan, Bun. Barang siapa membaca sholawat Jibril secara istiqomah, maka Allah akan buka 70 pintu rahmat. Ya, dan Allah naungi dengan mahabbah, cahaya mahabbah, baikkan itu kan, kasih sayang. Dengan catatan bahwa itu ya, kita pun melaksanakan amalan-amalan yang lainnya yang baik gitu. Bukan hanya baca sholawat Jibril aja, nggak sholat, nggak apa, tapi kata kami aja, kalau baca sholawat Jibril cukup itu nggak begitu. Itu masih koma loh ya. Jangan sampai salah persepsi, cukup baca sholawat Jibril, nggak perlu ini, nggak perlu itu, nanti akan dibuka mana ya, seperti apa gitu. Jangan begitu. Jangan sering bertanya-tanya, mana sih katanya saya mau dikasih, udah sedekah dikasih 700 kali lipat, mana ini saya tadi sedekah 7.000 tetap aja belum dapat lagi nih. Misalnya katanya 700 kali lipat. Karena rezeki itu kan tidak dari itu saja, dari mana-mana pun, dari kebahagiaan. Kebahagiaan rezeki loh. Ya. Sehat, ya. Sehat, anak-anaknya baik, keluarganya juga sehat-sehat. Kemudian berkumpul dalam suasana seperti ini, circle-nya dengan bunda-bunda yang baik-baik, itu sama Allah kita dikasih rezeki nih. Terus kesempatan apa? Tiba-tiba orang lain tidak dapat kesempatan, kita dapat kesempatan itu. Ya, misalnya ada
orang yang disukai, misalnya ada seorang panutan ustazah misalnya, ingin ketemu banget itu. Orang lain nggak bisa, tapi kita bisa. Itu rezeki itu tuh, ya. Bertemu dengan orang-orang yang soleh, yang soleha, dengan anak-anak yang soleh dan soleh, rezeki juga. Jadi rezeki itu luas, tidak hanya uang. Itu yang pertama, Allah akan membukakan atau memberikan kemudahan dan solusi dari berbagai problem. Nah itu makanya diistiqomahkan tadi. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki halalan dan yang barokah. Rezeki. Kang Denny mengamalkannya enggak? Tanya gitu, ada yang tanya. Insya Allah. Kang Denny udah punya apa? Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan punya apa, ya. Tidak sama. Kalau bahasa Jawa itu kan apa? Wang sinawang, ya. Jadi kita melihat kalau ibu itu, masya Allah, mobilnya besar sekali, ya, bagus sekali. Ternyata masih 3 tahun cicilannya. Dan itu deg-degan setiap bulan. Bagaimana kalau usaha bisnis kulinernya nggak lancar, itu nggak bisa nyicil misalnya. Kita kan sebuah senawang. Wah, jabatannya tinggi sekarang jadi direktur keuangan, ternyata berat sekali. Ternyata sedang krisis di perusahaan itu. Walaupun dia direktur keuangan, tapi keuangannya sedang goyah. Kita kan nggak tahu, gitu. Kebahagiaan itu diri kita sendiri pun yang merasakannya. Ya, Bunda menciptakan kebahagiaan itu kita diri sendiri. Tapi kita juga bisa mendramatisir kesulitan kita. Tahu nggak? Mendramatisir itu artinya kita menyusahkan diri sendiri, membuat kita sakit, membuat kita semakin sakit, semakin terpuruk. Padahal sebenarnya hanya kejeduk kepala. Gak bisa berangkat ngaji, ya, gak bisa berangkat ke MDS. Tadi kepala saya kejeduk hanya kejeduk gitu. Setelah masa kejeduk ujung pintu. Tapi kita dramatisir sampai sakit kepala, sampai saya sebelah pusing terus, sampai jalan aja gak bisa, sampai terus gigi aja kena sampai sakit gigi gitu misalnya. Gak nyambung sebenarnya. Tapi itu namanya mendramatisir. Yang didramatisir cukup di sinetron aja gitu. Jadi itu yang membuat kebahagiaan kita. Gimana Pak bahagia? Gimana hari ini, pagi hari ini? Alhamdulillah. Padahal pagi hari ini betul-betul hanya punya uang 10.000 masak di rumah gitu. Tapi wajahnya bahagia. Anaknya juga tidak ketularan negatif, tidak ketularan energi negatif dari ibunya. Ibunya mengeluh-ngeluh pagi-pagi, wah cuma 10.000, ya cukup apa ini? Anaknya ketularan, nggak mau makan. Anak yang kedua marah juga, energi negatifnya di pagi hari itu buruk gitu loh suasananya. Energi di rumahnya itu buruk sekali. Karena suasana dari senternya, dari ibunya ini, dari ibu negaranya, dari ibunya itu negatif dan mengeluh. Tapi 10.000 itu ternyata dia bergerak keluar. Si ibu ini bergerak keluar ke belakang rumah, ada bayam yang saya tanam kemarin. Bergerak lagi ke tetangga. Tiba-tiba Allah ngasih rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba tetangga, Bu, ini ada tahu Bu, sama tempe mau nggak? Tiba-tiba lewat ke sana. Ini ada bandeng, lewat ke sana. Ini ada ayam, tapi masih lari-lari. Ini ada ini ada sayur, ini ada. Loh, kok rezekinya jadi banyak begitu? Makanya saya tuh lebih suka keluar rumah. Saya lebih suka keluar rumah kalau pagi-pagi menyapa tetangga. Tapi bukan dalam rangka minta-minta ya. Keliling memang. Saya menyapa. Waktu saya dari anak saya yang sekarang jadi 15 tahun, waktu masih 2 tahun itu, saya kalau pagi itu sampai rumah itu baru jam 7:30. Padahal dari jam 6. Keliling kampung, main ke rumah orang, kemana, kenalan gitu, ngobrol, senang gitu. Tapi itu saya tidak pamrih ya, tidak dalam rangka siapa tahu nanti pulangnya kasih tahu bakso ya,
Siapa tuh pulangnya dikasih brownies, nih ada tukang brownies duduk aja di situ. Itu dia juga kan jualan gitu kan biasanya. Tapi itu kalau kita tuh berikhtiar, selain berdoa tapi berikhtiar, bergerak, tidak hanya di situ saja, bergerak. Saya sudah punya anak-anak tuh udah 8 tahun Bu. Saya juga takut dulu, khawatir, tapi ya Allah, saya sering dipertemukan dengan teman-teman ustaz, dengan teman-teman kiai, teman-teman habib, dan mereka selalu menguatkan. Berdoalah semoga kita dihilangkan rasa khawatir dari diri kita. Khawatir terus, khawatir nggak ngasih makan gimana. Dulu saya dititipin anak-anak asuh dari Batam, awalnya 8. Saya juga kaget ya, pertama kali udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, gimana mereka dikasih makan ya? Saya tanya ke istri saya, itu nanti anak-anak dikasih makannya apa ya? Ya nasi lah katanya. Dikasih nasi aja udah tenang aja gitu. Jadi ya udah, banyak yang menguatkan, banyak support system sekitar kita. Akhirnya alhamdulillah anak-anak saya pun sekarang sudah lulus SMA. Anak-anak asuh itu ada 26 kurang lebih. Kenapa? Karena nggak ada khawatir ada. Aduh gimana nih kalau udah SPP harus bayar, itu gimana gini. Tapi saya nggak pernah kok ngeliatin kayak ibu senyum-senyum aja, kayak nggak punya masalah, kayak lagi banyak uang. Padahal cek aja misalnya Bu Kartika ngecek tas saya, oh kali ini kok uangnya cuma 5.000. Ini nggak apa-apa, saya bahagia kok dengan 5.000 itu, bahagia. Insya Allah nanti ada rezeki lain lagi. Itu Allah kan maha mudah kalau kitanya mudah. Tapi kalau kitanya tadi mendramatisir sesuatu, dibuat berat gitu loh, jadi berat, dikeluhkan ke sana, lagi cuci piringnya pura-pura lempar ke sana, berperang, kaget ayahnya marah ke sana, akhirnya sarapannya gak jadi, semuanya kacau di pagi hari ini. Padahal siangnya kita seperti apa, sorenya kita seperti apa, malamnya kita seperti apa, ditentukan bagaimana suatu suasana di pagi hari itu. Suasana di subuhnya seperti apa sih Bu? Gitu. Suasana di subuhnya seperti apa? Di subuhnya itu apakah pada bangun subuh semua, pada sholat subuh semua? Pasti beda. Orang yang bangun subuh, yang sholat subuh dengan yang tidak, beda. Apalagi bangunnya siang-siang. Kalau orang Jawa bilang rezekinya dipatok ayam, itu kayak begitu. Jadi karenanya ya itu pagi-pagi bahagia, tularkan kebahagiaan, senyum-senyum. Kalau kita ada ruwet sedikit di rumah, ruwet sedikit pun, jangan ke tetangga, jangan. Selainkan badan sehat, juga untuk diet, ya. Nanti kalau jalan tiap hari lumayan lah, berapa ons gitu nanti terkurangi gitu ya. Jalan ke sana kemari, tapi jangan keliling-keliling terus muter ya. Jadi jalan itu dalam rangka, kalau saya nih, kalau perut ada misalnya anak-anak pada mekar pada apa, saya keluar nyari makan aja, nyari bubur ayam gitu. Bubur ayamnya itu langsung jadi obat tuh, jadi menyembuhkan. Tadi kan saya lagi pusing ya dengan anak-anak. Kalau saya makan bubur ayam sembuh ya, masya Allah. Wasilahnya lewat bubur ayam ternyata. Jadi kita harus, kalau kita terus-terusan di situ, nanti didatangi setan yang datang ganggu. Udah, cair aja piringnya. Udah, itu sayurnya buang aja, cepet. Itu setan tuh. Yang berbisik-bisik di kita itu setan itu. Ayo cepet, marahin aja anaknya. Wah kacau itu, mau belajar dari itu. Budaya insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya yang satu lagi ya, Allah akan memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Insya Allah. Allah akan memberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Insya Allah. Yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah bertambah dan terus kebaikan itu. Kita praktek langsung ya. Kita konsentrasi, kita semangat nih. Sallallahu ala Muhammad gitu ya, ini ya. Sekarang saya kasih tipsnya dulu, tips posisi badan dulu. Posisi badan duduk perempuan.
Untuk perempuan gimana? Itu suaranya akan keluar lebih bagus. Enggak. Kalau memang tidak nyaman bersila boleh. Karena ini loh Bun, kayak gini itu membuat diafragma ini. Coba dengar kori-kori yang perempuan itu kan duduknya gini. Gak ada yang bersila gini. Iya. Biasa begitu. Gak apa-apa senyamannya. Kemudian tulang punggung lurus. Diafragma lurus, tulang punggung lurus. Ini tekniknya. Kan kita mau latihan sholawat ya. Coba kalau begini melengkung. Bismillah itu berat ya. Kalau lurus, tarik nafas. Tarik nafas gitu. Kok jadi mau ngapain kita? Mau sholawat kan? Bunda ini adalah aset-aset dakwah, tidak hanya sebagai peserta di sini. Kalau di sini sebagai peserta, tapi saya harap Bunda itu punya 100 orang di kampungnya yang bisa menjadi apa ya? Pengikut atau apa ya? Istilahnya harus disampaikan lagi. Punya anak-anak nih. Bunda nih pernah latihan di Majlis Duha saja dengan KPK Aden. Latihannya gini ya deh. Yuk anak-anak hadroh atau anak-anak TPA ini kayak gini latihan. Kenapa? Bunda ini adalah aset dakwah penerus, bukan hanya sebagai pendengar aja, tapi harus disampaikan lagi di sana, di luar disampaikan lagi. Jadi di kampung atau di keluarga sampaikan lagi, yang sampaikan ya. Coba ya Bun. Sallallahu ala Muhammad. Nomor 1, 2, 3. Ya, maaf, saya ini menilainya dalam porsi juri ya, juri lomba vokal, juri lomba hadroh, apa. Jadi masih ada, jangan tersinggung, masih ada sekitar 30-an yang fals. Kita perbaiki sedikit, coba. Sallallahu ala Muhammad. Coba. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beda lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut pengurus nilainya berapa itu? Bagus. Iya. Nilainya 11 lebih dari 10 berarti. Ya, bagus saking bagusnya. Ya, itu baru lisan. Sekarang pakai perasaan. Pakai perasaan, tundukkan kepala, mata terpejam. Bayangkan kita di depan kita itu ada Rasulullah. Beda lagi ya suasananya. Sallallahu ala Muhammad. Mari kita bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Nikmati lagi lebih semangat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tangannya di depan dada. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam posisi yang sama. Yang punya sakit, yang punya penyakit di badan, yang punya penyakit di hati, penyakit gelisah, resah, tidak tentram, was-was dan lain-lain, silakan obati sendiri. Lanjut ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi khairullah, nur Muhammad, sallallahu la ilaha illallah.
punya sesuatu yang memberatkan kita, kesulitan, berusaha, yuk kita terapin lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, semoga beri hamba kebaikan di atas dunia dan kebaikan kelak di akhirat, dan hindarkan hamba dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun berjah kula husnul khatimah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun berjah kula husnul khatimah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun berjah kula husnul khatimah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun berjah kula husnul khatimah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah.
senyumnya, namanya sebentar ini siapa, ini siapa. Jika ayah dan ibu kita masih ada sampai saat ini, semoga Allah berikan kesehatan dan kenikmatan hidup yang diridhoi Allah. Bila sedang sakit, semoga diberi kesehatan, diberi kesembuhan lagi. Namun bila ayah dan ibu kita sudah wafat, sudah kembali dengan Allah, kita berdoa semoga mendapat tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak dimasukkan dalam surga-Nya Allah yang di dalamnya mengalir air sungai susu dan madu. Yang masih punya salah kita sama orang tua, terutama sama ayah dan ibu, detik ini juga, mulai hari ini juga diakhiri. Itu yang membuat kita sakit, yang membuat kita selalu merasa gelisah, yang membuat kita selalu merasa tidak tenang, tidak tentram, was-was, selalu merasa sial, selalu merasa susah, selalu merasa kesulitan. Mungkin masih ada PR kita, pernah menyakiti orang tua, pernah membuat ibu kita menangis, pernah membuat ayah kita sakit hati sampai detik ini. Sebelum ke yang lain, doakan dulu doa orang tua kita. Bayangkan wajahnya, bayangkan namanya, sebutkan namanya. Kita mohon ampun, mohon maaf. Mungkin kita pernah membuat ayah, ibu kita sakit hati gara-gara perkataan kita, atau kita kurang memperhatikan, atau kita pernah membentaknya hingga sakit hati. Itu yang membuat kita susah, yang membuat kita sakit-sakitan, gelisah, tidak tenang, tidak tentram, was-was. Ya Allah, di hari ini hamba mohon maaf atas segala salah dan khilaf, terutama salah dan hilaf hamba kepada kedua orang tua hamba. Selanjutnya, bayangkan orang-orang yang kita cintai, suami, anak, adik, kakak, nenek, kakek, keponakan, sahabat, tetangga. Namun kita punya salah sama mereka. Anta iksiru al-qari, anta misbahu suduri, anta iksiru al-qari, anta misbahu suduri. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Enggak, ke temannya. Nah, yuk, pegang gini. Apa namanya? Iya. Sekarang bilang gini, sambil dilihat ke situ. Sahabatku, terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Sahabatku, jangan lupa setiap hari Kamis jam 9 jangan terlambat datang ya di Majlis Duha Sahaja. Yes. Sekarang balik kanan. Balik kanan. Iya. Balik ya. Ya, kaulah ya. Sahabatku, terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Alhamdulillah kita dipersatukan. Jangan lupa ya, Majlis Duha Sahaja setiap hari Kamis jam 9 di Masjid RSCIH. Jangan kesiangan. Jangan telat. Jam 8 siap di sini. Sholat duha dulu. Zikir dan baca sholawat. Yes. Jadi kalau datangnya jam berapa? Kalau jam 8 saya buka dulu Pak. Apalagi setengah 8. Ya? Oh di rumah. Tapi kan saya itu lebih senang di masjid ya, atau kenapa ya? Jadi kalau saya kata anak saya sekolah ke sana, itu kalau pagi-pagi itu lebih senang duhanya itu lewat masjid mana. Ternyata saya lebih adem gitu. Suasana lain tidak di rumah. Jadi kalau mau duha atau sambil nunggu pengajian jam 9 kan bisa check up dulu di sana. Periksa dulu. Sehat, check up kesehatan ya. Bunda yang insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya punya satu door prize. Ini sejadah sepertinya dari Turki ya. Sejadah bagi satu orang yang bisa membacakan sholawat Jibril bagian teksnya.
Saya di sini teriak ya. Tapi kalau untuk perempuan ini suara perempuan ya. Jadi biasa kalau dengan perempuan nggak tinggi. Cuman kan saya laki-laki, jadi suaranya harus ikutin suara ibu-ibu. Kalau saya kasih segini, ibu nanti berat. Terus jadi ibunya berat ya. Oke, siapa yang bisa? Acungkan tangan yang baik. Bu, silakan. Sebentar, dengarin nih. Oke, udah siapa? Oke. Maju aja, Bu. Iya, silakan Bu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghali, anta misbahu suri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghali, anta misbahu suri. Terima kasih ya Bu. Dan semua tidak terasa ya. Udah mau jam 11. Kita sampai jam berapa? Nanti jam 1. Jam 1. Oh, iya. Ya, baik. Alhamdulillah bersolawat sudah. Tadi catatannya mohon diingat. Insya Allah nanti diubah lagi 1 bulan yang akan datang.